Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sudah masuk di tanggal 26 dari bulan Syawal 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan risalah karya Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, yang berjudul Tahdzibus Sirah An-Nabawiyah, ringkasan Sirah Nabawi. Kita sekarang masuk di pembahasan tentang mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman ke-53 yang ada bukunya. Apa yang dimaksud dengan mawali? Mawali itu, hadirin, itu jamak dari maula. Maula disebut maula yakni orang yang sebelumnya sebagai budak kemudian dimerdekakan. Dengan bahasa lain, berarti maula itu adalah mantan budak. Budak itu apa, ikhwan? Budak itu bukan bahasa kita ya. Kalau bahasa kita budak itu apa? Bocil, anak kecil, itu budak. Kalau orang Sunda bilang budak itu ya anak kecil. Nah, budak di sini bahasa Indonesia ya. Budak itu ya hamba sahaya. Yang dimaksud adalah seorang manusia yang dibeli dan dimiliki oleh tuannya. Di masa jahiliyah sebelum kedatangan Nabi, bahkan pas juga Nabi diutus, ada istilah perbudakan. Jadi budak itu dijual di pasar. Ya seperti orang jual sayur, seperti orang jual alat-alat atau barang tertentu. Dijual, ini sekian, harganya sekian. Bisa budak wanita, juga bisa budak laki-laki. Jadi jual beli manusia untuk dijadikan budak. Dan ketika dibeli berarti sepenuhnya milik tuannya. Sepenuhnya milik tuannya. Bahkan kalau dia perempuan itu halal untuk digauli, kan begitu, karena sepenuhnya milik tuannya. Dan kalau melahirkan anak dari rahim seorang budak perempuan, maka anaknya mengikuti status bapaknya, orang yang merdeka. Jadi ada pembahasan tersendiri tentang perbudakan ini. Dan tentu Islam datang kemudian berusaha menghapuskan perbudakan ini. Ya, dengan cara kemudian memberikan satu syariat yang begitu besar pahalanya ketika diamalkan, yang disebut dengan membebaskan budak. Jadi kalau punya budak kemudian dibebaskan, itu pahala yang begitu besar. Nah, ini dalam rangka
untuk kemudian setidak-tidaknya meminimalisir perbudakan, bahkan untuk kemudian menghapuskannya. Dan mungkin di masa ini sudah tidak ada perbudakan seperti itu, tapi mungkin jual beli manusia ada ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mawali itu jamak dari maula, dan maula yang dimaksud adalah mantan budak. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepanjang perjalanan hidupnya punya banyak sekali budak yang kemudian mereka jadi mantan budak. Berarti Nabi memerdekakannya. Jadi syariat ini bukan hanya ya kemudian datang begitu saja disampaikan oleh Nabi, tapi ternyata juga Nabi menjadi teladan utama ya di dalam membebaskan budak. Sehingga dicatat dalam sejarah beberapa orang, beberapa nama yang kemudian diketahui itu mantan budaknya Nabi. Dan membebaskan budak itu bukan amalan kecil. Kenapa? Karena beli manusia itu mahal. Apalagi budaknya misalkan pandai bekerja, punya keahlian tertentu. Apalagi budaknya kalau dia perempuan misalkan cantik jelita, sudah cantik ya, barakallahu fikum, cekatan di dalam bekerja, pandai masak, masakannya lezat. Oh itu semakin mahal kan begitu. Nah ketika dibebaskan ini kan berarti perjuangan besar. Ada harta yang sedemikian banyak yang dikorbankan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi memberikan keteladanan yang luar biasa di dalam permasalahan ini. Jadi bukan sebagai syariat yang disampaikan begitu saja, namun juga Nabi memberikan keteladanan yang sangat besar. Taib, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyampaikan di antara mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi Abu Usamah. Zaid bin Harithah. Kemudian Thauban bin Bujdud. Kemudian Abu Kabsyah yang namanya adalah Sulaim. Dan beliau ini ikut dalam perang Badar. Jadi mereka dibebaskan ya menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang istimewa. Ahli Badar itu kan dijamin surga. Kemudian ada lagi Badzam, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan Badzam ini adalah Zakwan, yang nanti juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada Ruwaifi. Sudah berapa tuh? Sudah 5 ya. Zaid bin Harisah, Thauban bin Bujdud, Abu Kabsyah yang namanya Sulaim, kemudian Badzam atau Zakwan, kemudian Ruwaifi, kemudian Qasir. Yang keenam Qasir. Qasir ini disebutkan oleh pentaklik di sini. Saya tidak menjumpai ada ulama menyebutkannya sebagai bagian dari mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih dipertanyakan karena banyak referensi tidak menyebutkan Qasir ini sebagai mantan budaknya Nabi. Namun taruhlah dia mantan budak. Ini yang keenam. Kemudian ada Maimun. Sebagian mengatakan Maimun itu ya Zakwan itu juga yang akan disebutkan. Kemudian ada Abu Bakrah. Abu Bakrah ini sahabiyun jalil, sahabat yang masyhur bernama Nafi bin Al-Harith. Namun sebagian ulama tidak menggolongkan Abu Bakrah ini sebagai mawalinya Nabi. Kemudian Hurmuz. Ini namanya aneh-aneh ya, nama orang dulu. Hurmuz, yang sekarang Selat Iran itu apa? Hormuz. Ini Hurmuz, mirip-mirip. Taib para jamaah.
Jadi berikutnya Hurmuz. Ada yang mengatakan ini adalah nama dari Abu Rafi Al-Qisti. Ada juga yang menamakan itulah yang disebut dengan Zakwan. Kemudian Abu Safiyah Ubaid, Abu Salma Anasa Saleh, yakni Syukran, Rabba Al-Aswad, Yasar Ar-Ra'i, kemudian Naubi. Ada belasan mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan yang sangat-sangat besar. Abu Rafi namanya adalah Aslam. Ada yang mengatakan selain dari itu, yakni Abu Muwaihibah, Fadala Al-Yamani, dan juga Rafi. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada lagi Mid'am Aswad yang terbunuh di perang Khaybar. Kemudian ada Kirkirah atau Karkarah yang ditemukan pada perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Zaid, kakeknya Hilal bin Yasar bin Zaid. Kemudian Ubaidah. Kemudian Tahman atau juga yang disebut dengan Kaisan. Kemudian Mihran, Zakwan atau Marwan, Ma'bur Al-Kibti, kemudian Waqid dan Abu Waqid. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini banyak sekali mantan budak. Demikian juga Hisham Abu Dumairah, Hanin Abu Asib yang namanya Ahmar, Abu Ubaidah, Safina, Salman Al-Farisi, Aiman bin Ummu Aiman. Kemudian Aflah, Sabik, Salim, Zaid bin Bula, Said yakni Dumairah, Ubaidillah bin Aslam, Nafi, kemudian Nubaih, Wardan, Abu Uthailah dan Abu Hamra. Puluhan, ya, totalnya ada puluhan budak barakallahu fikum yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbudakannya. Kemudian juga ada budak dari kalangan wanita. Ada Salma Ummu Rafi, kemudian Ummu Aiman Barkah, yakni ibunda Usamah bin Zaid. Kemudian ada Maimunah binti Sa'ad, kemudian Khadrah, Radwa, Umaymah, Raihanah, kemudian Ummu Dumairah, kemudian Maria, Shirin, saudari dari Maria, dan juga Ummu Abbas. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Banyak dari mereka yang telah disebutkan itu disebutkan di dalam kitab-kitab ini. Yang dimaksud adalah kitab-kitab para ulama. Ya, di antaranya kitabnya Al-Muzani, Al-Muhadzab, At-Tanbih, Al-Wasit, dan yang lainnya. Dan akan disebutkan penjelasan tentang ihwal mereka dalam biografi mereka insyaallah. Ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, bahwa para mawali ini tidak berada di satu waktu. Tidak ada berada di satu waktu untuk Nabi. Ya, bayangkan kalau ini satu waktu, berarti ada puluhan pelayan Nabi, ada puluhan budaknya Nabi. Nah, beliau sampaikan ini tidak di satu waktu, tetapi sebagian dari mereka di waktu yang berbeda. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tentu fikih yang bisa kita dapatkan ya dari poin pembahasan ini. Di sini kita memahami bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan di dalam amaliyah yang sangat besar. Dan kalau kemudian membebaskan budak, ini kan pertanda bahwa orang yang membebaskan ini punya sifat kedermawanan yang sangat besar. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita aja kalau punya anak buah, antum misalkan punya karyawan, pokoknya sudah solid ini karyawan ini, sudah bersama antum lama dan kepake pekerjaannya. Ya, tiba-tiba dia keluar. Ini kalau keluar saja, resign. Kira-kira sedih nggak kita? Sedih, susah loh cari pekerja kayak antum ini. Ya, sudah jujur, cekatan, profesional,
dan kepake pekerjaannya. Ya tiba-tiba dia keluar misalkan, membebaskan dirinya tidak lagi bersama dengan kita. Nah ini kan berat ya, berat. Ada sesuatu yang mungkin perlu dikorbankan. Ada dunia yang mungkin bisa saja terganggu, pekerjaan kita, bisnis kita. Nah ini tidak hanya seperti itu kan, membebaskan. Berarti membebaskan ini betulan begitu saja dilepas, supaya dia menjadi orang yang merdeka. Ya, walaupun ada di sana budak-budak yang kemudian berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan cara memberikan tebusan. Dia bilang ke tuannya, saya ingin merdeka dari perbudakanmu. Berapa yang harus saya bayar kepadamu? Dan begitu. Nah ini juga ada yang modelnya begitu. Jadi si budak ini yang berusaha untuk membebaskan dirinya. Nah kalau dibebaskan oleh tuannya, berarti ini murni kedermawanan si tuan. Nah bayangkan ini, puluhan mantan budak Nabi. Berarti budak-budak, puluhan budak-budak ini dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah ya di dalam syariat yang agung ini, Islam berusaha untuk kemudian membebaskan perbudakan ya di muka bumi ini. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, karena namanya perbudakan itu seringkali menjadikan orang memandang ya sebagian orang itu hina. Apalagi namanya perbudakan gitu. Berarti kan dibeli sama tuannya. Padahal yang menentukan nilai seseorang itu bukanlah apakah dia orang merdeka ataukah dia seorang budak. Tapi yang menentukan adalah kualitas dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah ya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Manusia paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan yang paling berharta. Ya karena ada orang semakin berharta semakin hina. Ada yang begitu? Semakin berharta semakin hina. Semakin berpangkat, berjabatan semakin dia dihina. Semakin tinggi kursinya semakin jatuh marwahnya. Kan ada orang begitu modelnya. Maka bukan itu tolak ukur manusia di sisi Allah, tapi kualitas ketakwaannya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Poin pembahasan berikutnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tentang para pelayannya Nabi. Di antara yang pernah menjadi pelayan Nabi adalah Anas bin Malik. Jelas ini ya, masyhur. Dan itu disampaikan sendiri oleh Anas bin Malik, ya seorang sahabat yang mulia. Beliau pernah menyampaikan, aku berkhidmat kepada Nabi menjadi pelayannya selama 10 tahun lamanya. Dan menjadi pelayan Nabi ini keberkahan tersendiri, gitu ya. Dan salah satu keberkahan dari Anas bin Malik itu apa? Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Ya, gimana pelayan jauh dari tuannya? Pelayan kan harus selalu dekat dengan tuannya, menyiapkan segala keperluannya, memfasilitasinya. Dan bermujalasah, sering bermujalasah dengan Nabi, apalagi bersentuhan badan kulit dengan Nabi. Ini keberkahan tersendiri. Keberkahan tersendiri. Nah itu Anas bin Malik, ya, salah satu di antara pelayan Nabi yang lama kemudian berkhidmat kepada Nabi. Kemudian ada Hind. Kemudian ada Asma, yakni kedua putra Haritha al-Aslami. Kemudian ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pernah dengar sahabat ini? Yang ketika beliau melayani Nabi, kemudian Nabi menyampaikan, silahkan engkau minta kepadaku apapun yang engkau inginkan. Begitu ya. Nah itu anjurannya begitu. Ya kalau antum punya pelayan, ya, silahkan kamu mau apa.
Kamu sudah bersama saya 10 tahun, 20 tahun. Saya mau kasih bonus gitu. Mau apa? Silahkan minta apapun yang kamu inginkan gitu ya. Taib para jamaah. Ternyata misalkan pembantunya minta cek kosong gitu. Dikasih enggak ikhwan? Taib para jamaah. Kalau kita jarang ya, mikir-mikir kalau mau ngomong gitu kepada orang. Silakan antum mau minta apa saja saya kabulkan. Berat nggak itu? Ya, kalau mintanya 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 mungkin mudah saja. Tapi kalau mintanya sesuatu yang besar, ya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu pernah ditawari begitu oleh Nabi. Kenapa? Karena beliau memberikan pelayanan kepada Nabi. Dan Nabi itu, ya kalau kita lihat di dalam sunnah, bagaimana keberadaan beliau, sikap beliau, beliau itu pantang kemudian tidak membalas jasa orang. Ya, jangankan yang melakukan sesuatu untuk beliau, kadang yang bertanya saja, beliau itu pengennya itu ngasih saja. Gitu. Dan pernah ada yang bertanya kepada Nabi tentang pakaiannya dan memuji pakaian itu. Ya, Masya Allah, alangkah indahnya pakaian ini ya Rasul. Cuman begitu saja. Nabi itu pantang kemudian tidak membahagiakan orang ini. Ya, apalagi yang kemudian berkhidmat, betul-betul berkhidmat. Yang sekedar tanya saja, Nabi senang memberi sesuatu yang disenangi oleh orang lain. Ya, kalau antum misalkan punya HP 30 juta gitu ya. Dibuka-buka di masjid, teman antum bilang, HP antum Masya Allah bagus banget ya. Gitu. Nah itu kalau Nabi sudah buat antum, kalau antum suka nih buat antum. Begitu para jamaah. Itu yang sekedar senang dengan barang yang dimiliki oleh Nabi. Ya. Ada yang begitu ikhwan? Taib. Nah itu Rasulullah. Ya apalagi yang berkhidmat kepada beliau. Maka pantas kalau kemudian beliau mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, apa yang kau inginkan silahkan minta kepadaku. Namun perhatikan ya, didikannya Nabi, inilah produk tarbiyahnya Nabi. Ya, produk pendidikan Nabi. Para sahabat yang mulia itu luar biasa. Yang mereka inginkan tuh bukan dunia. Yang mereka inginkan bukan dunia. Antum kalau antum punya bestie nih, ditawarin begitu, antum mau apa? Misalkan di rumah nih ada sesuatu, ada 2 apa 5 barang, silakan antum pilih mau yang mana gitu. Atau antum mau minta apapun, kira-kira yang kita minta apa ikhwan? Aduh anak punya hutang 100 juta ini, bisa nggak lunasi hutang anak 100 juta gitu ya, artinya seputaran dunia. Tapi Masya Allah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami hasil didikan Nabi ya generasi terbaik umat ini, yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau mereka infak makanan separuh mud saja, yaitu tidak akan disamai ya pahalanya oleh infak emas kalian segede gunung Uhud. Kenapa? Kata para ulama, karena iman mereka yang begitu kokoh, kezuhudan mereka terhadap dunia. Mereka itu menghinakan dunia. Kenapa? Orientasi obsesinya hanya akhirat. Bagaimana selamat bahagia meraih derajat tinggi di akhirat. Itu hasil didikannya Nabi. Maka ketika ditawari seperti itu, apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? As'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu supaya menjadi pendampingmu nanti di surga. Masya Allah para jamaah. Ini cerdasnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Cerdas versi ilmu agama, versi ya kebaikan akhirat. Cerdas ini. Ya kalau bagi ahli dunia saat ini ya bodoh. Orang disuruh minta apa saja, kenapa nggak minta dunia? Gitu kan? Apalagi kebanyakan para sahabat itu fuqara dan masakin. Tapi demikianlah iman mereka yang sangat kuat.
Beliau minta kepada Nabi supaya menjadi pendamping Nabi di surga. Ini cerdas nggak, ikhwan? Cerdas. Ini lebih cerdas dari orang-orang cerdas yang ada di zaman ini. Ya. Kecerdasan luar biasa. Ingin menjadi pendamping Nabi di surga. Maknanya apa? Hah? Kalau jadi pendamping Nabi di surga, berarti surga bawah apa surga paling atas? Oh, surga paling atas. Ada surga tertinggi, tempatnya orang-orang yang mulia. Nah, ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah, inilah keberkahan dari berkhidmat, menjadi pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disampaikan di sini Abdullah bin Mas'ud, termasuk yang pernah memberikan pelayanan kepada Nabi. Beliau adalah orang yang memakaikan kedua sandal Nabi, ya, sekedar menyodorkan sandal. Nanti ada sahabat yang pernah menyiapkan air wudhu Nabi. Ada sahabat yang pernah menyiapkan makanannya Nabi. Masya Allah itu. Ada sahabat yang pernah rumahnya disinggahi oleh Nabi. Ada sahabat yang pernah dikunjungi oleh Nabi dan dua sahabatnya yang mulia. Jadi suatu ketika Nabi itu keluar dari rumah. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ketika Imam Nawawi membahas tentang bab keutamaan rasa lapar, keutamaan kesederhanaan di dalam makanan dan minuman. Di situ ada hadis yang mengisahkan Nabi itu pernah keluar di malam hari, para jamaah. Kemudian ternyata Abu Bakar dan Umar pun keluar rumah, sama-sama keluar rumah ini. Berjumpa dengan Nabi, ditanya oleh Nabi, "Ma akhrajakuma?" Apa yang menjadikan kalian keluar dari rumah kalian? Kemudian keduanya menjawab, "Al-ju' ya Rasulullah." Kami keluar dari rumah ini karena rasa lapar. Sama-sama lapar ternyata. Akhirnya kata Nabi, itu juga sebab aku keluar dari rumah. Tidak ada yang mengeluarkan aku dari rumahku kecuali rasa lapar. Masya Allah. Ya, kita juga sama kan, kalau malam hari keluar rumah, kenapa ikhwan? Lapar. Tapi ada yang dituju tidak? Ada, ya. Bisa warung sate gitu kan. Bisa pecel lele, Masya Allah, bisa warung bakso gitu. Tujuannya sudah jelas gitu kan. Kenapa? Duitnya banyak gitu kan. Bahkan kadang bawa rombongan begitu kan, istri anak-anaknya dibawa semua. Nah, Nabi juga sama, keluar dari rumah tidak ada yang mengeluarkannya kecuali rasa lapar. Tapi waktu itu belum jelas ini mau kemana. Luar biasa. Padahal ini orang-orang mulia, orang-orang yang mulia, para jamaah. Dan mereka ini juga pernah mengganjal perutnya karena rasa lapar. Orang-orang kaya ini, tapi orang-orang kaya dermawan. Hartanya habis bukan ditimbun, ya, habis didermakan untuk Islam dan kaum muslimin, untuk Allah, kemudian untuk Rasulnya. Abu Bakar kaya, Umar Ibnul Khattab kaya, tapi mereka orang-orang kaya yang dermawan, ya. Dan tentu berbeda dengan kebanyakan orang kaya di zaman ini yang rata-rata punya penyakit bakhil, ya, seke gitu. Banyak gak orang kaya seke? Kaya sih si fulan itu tapi seke gitu. Tapi para jamaah, keluar keduanya. Akhirnya Nabi mengajak, sudah kita akan keluar, kita akan menuju rumah si fulan, seorang sahabat Ansor. Datanglah kemudian Nabi kepada sahabat Ansor ini. Masya Allah. Dan waktu itu, ketika itu tidak ada sahabat Ansor ini, yang ada istrinya. Akhirnya dijamu sama istrinya. Marhaban wa ahlan. Senang istrinya dijumpai oleh Nabi dengan dua sahabatnya yang mulia. Ya, ketika ditanya, mana suamimu? Ya, suamiku lagi cari air. Ternyata tidak selang lama datang suami. Senang melihat ada Nabi dan dua sahabatnya yang mulia. Nah, ekspresi kebahagiaannya itu, ya, beliau berusaha untuk menjamu Nabi.
ya dengan sebesar-besarnya jamuan. Akhirnya segera ngambil pisau. Ketika Nabi tahu sahabat Ansar ini ngambil pisau, kata Nabi, jangan engkau sembelih kambing yang sedang menyusu. Maksudnya yang sedang menyusui anaknya. Berarti kalau menyembelih kambing, ya sembelihlah kambing biasa yang tidak sedang menyusui. Karena Nabi sudah tahu ngambil pisau ini pasti menyembelih kambing. Spesial enggak ikhwat? Mana di teman antum yang kalau antum datang langsung sembelihkan kambing. Kadang air putih aja enggak keluar itu. Masya Allah para jamaah. Dan ikhwan, anak itu punya pengalaman, modelnya begitu. Ya. Dan ini hebatnya, karimnya orang Arab. Mereka punya keistimewaan di sini. Jadi sampai sekarang ini turun temurun. Kelebihan mereka di dalam menjamu tamu itu luar biasa. Dan Anda pernah merasakan yang begitu. Ya, waktu di satu markasnya Syekh Abu Ubaidah Al-Misrati hafizahullah ta'ala, orang Libya, sekarang beliau sudah tinggal di Libya. Nah itu kita bertamu berkunjung ke satu rumah Baduy. Dari markas itu kita jalan kaki lewat padang pasir. Mungkin kita jalan pelan ya, karena sambil diskusi mungkin 20 menit lah kita jalan kaki itu. Itu si rumah Baduy itu persis di bawah Gunung Batu di provinsi Jauf. Ya, Jauf itu kalau di peta perbatasan ke Saudi. Taib hadirin, dan masya Allah itu ya perjalanan yang menakjubkan. Dan di situ saya menamakan salah satu putri saya dengan nama yang disebutkan oleh Syekh. Jadi ketika kita jalan itu ada mungkin sekitar 7 orang lah, Syekh dengan murid-muridnya, termasuk saya. Nah waktu jalan itu, ya di Arab itu kan jarang hujan ya. Jadi kalau malam hari itu terang benderang, jadi bintang gemintang itu kelihatan bergelantungannya. Kemudian beliau nunjuk salah satu kerumunan bintang, ya. Dan beliau katakan sambil membacakan bait syair. Itulah yang disebut Suroya. Bintang Suroya itu ya itu saya ingat terus sampai kemudian terbesit. Nanti kalau saya nikah punya anak perempuan, insya Allah salah satu namanya akan dikasih nama Suroya. Dan Suroya itu memang nama wanita ya, berbahasa Arab. Itu dari bintang, yang artinya bintang yang indah, Suroya. Nah singkat cerita, kita sampai di rumah Baduy itu. Antum tahu ketika sampai, dijamu luar biasa. Biasanya pada berdiri dulu, saling sapa, menyapa, mengucapkan salam, menjawab salam, bertanya kabar satu-satu. Setelah itu dipersilahkan duduk ya. Dipersilahkan duduk. Baru setelah itu yang keluar pertama kali itu syahi ya, atau qahwah ya, itu minuman orang Arab itu keluar itu ya. Bincang berapa saat, sebentar ya kita sambil nunggu katanya. Ini istri saya sedang nyembelih kambing. Jadi nyembelih kambingnya dadakan ikhwan. Dadakan. Dan itu malam hari. Kita kalau nyembelih kambing itu kadang butuh 5 orang kan begitu. Ini kerjaan ibu-ibu aja di dapur. Ternyata yang disembelih itu kambing muda dan lezat sekali itu. Rasanya kambing muda itu lezat. Memang yang muda-muda ini luar biasa. Istri muda dengan istri tua beda kan? Beda enggak ikhwan? Enggak bisa jawab, karena antum enggak pernah merasakan. Ya. Ini kambing muda, masya Allah para jemaah. Itu selang 20 menit sudah tersaji. Ya, lengkap dengan nasi Arabnya itu. Baru satu nampan itu kepala kambingnya disimpan di situ. Agak kecil kepala kambingnya, berarti kan kambing muda, dan beda memang dagingnya. Ada mungkin 3 apa 4 nampan. Dan yang ada kepalanya di tengah itu yang disodorkan ke pimpinan dari rombongan tamu ini. Pimpinan dari rombongan tamu. Jadi betulan disembelih itu masih berasap itu. Ya. Kambingnya itu. Berarti kan baru dimasak. Dan zaman dulu kan enggak ada WhatsApp,
Ana mau ke rumah ya jam sekian ya. Nggak ada janjian begitu. Artinya betulan dadakan. Nah ini Nabi juga begitu ketika datang ke rumah sahabat Ansar ini. Ya tiba-tiba langsung ngambil pisau dan Nabi tahu ini pasti akan nyembelih kambing. Maka Nabi berpesan, kamu jangan sembelih kambing yang sedang menyusui. Baik ya Rasulullah, disembelihkan, langsung dihidangkan kepada Nabi. Ini hidangan spesial enggak ya, ikhwan? Spesial. Hidangan spesial, disuguhkan kambing. Kita 1 tahun dapat suguhan kambing gitu belum tentu, gitu kan? Nunggu akikah, mungkin pas akikah ada ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah akhirnya ketika Nabi makan bersama Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab, disitulah Nabi memberikan pelajaran. La tus'aluna an hadzal na'im. Ya suatu saat nanti ya Allah akan bertanya tentang kenikmatan seperti ini. Jadi silahkan kalian menikmati ini, tapi perhatikan, ini harus disyukuri. Kenapa? Karena ini nikmat yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu bagaimana ya khidmatnya ya orang-orang di sekitar Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Ansar bersama istrinya sampai berkomentar, demi Allah di malam hari ini tidak ada orang yang paling bahagia dibandingkan kami sekeluarga ini. Kenapa? Karena kedatangan Nabi dan 2 sahabatnya yang mulia. Artinya jor-joran berkhidmat. Ya kalau bisa dikeluarkan semua yang ada di rumah, dikeluarkan untuk menjamu Nabi. Tidak ada di malam hari ini orang yang paling bahagia kecuali aku dan keluargaku. Masya Allah. Ikhwan, kadang kita itu kalau ditamui sama orang, ya, bukannya bahagia, gitu, malah rasanya sumpah. Si fulan lagi, pasti minjem duit. Sampai kemudian, itu kue-kue lebaran, masukin ke lemari, masukin. Masya Allah, para jamaah. Jadi kalau yang datang itu Nabi, Masya Allah, keberkahan. Nah kita juga harusnya begitu ikhwan. Kalau jadi tamu bagi orang itu harusnya bisa membahagiakan orang. Jangan kemudian mempersulit orang ya. Akhirnya menjamunya juga tidak maksimal gitu ya. Menjamunya tidak maksimal. Ini mau ngambil kue malah disanggap pakai tangan. Antum buru-buru banget mau pulang. Intinya apa? Dia nggak mau lama-lama ini tamunya. Ya belum lagi kalau bawa pasukan anak-anaknya hiperaktif, gitu kan, repot dia. Nah itu para jamaah. Taib. Nah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberkahan tersendiri berkhidmat kepada Nabi. Kemudian ini Abdullah bin Mas'ud ya, yang pernah menaikkan kedua sandal Nabi, memakaikan kedua sandal Nabi. Jika beliau berdiri, beliau memakaikan kedua sandal itu kepada beliau. Jika beliau duduk, maka beliau mengambil kedua sandal itu dan menaruh keduanya di kedua lengannya hingga beliau berdiri. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil, tapi berkhidmat kepada Nabi. Kemudian Uqbah bin Amir al-Juhani adalah pengurus keledainya Nabi yang menuntunnya saat beliau bepergian. Siapa ini? Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabiyun jalil juga. Beliau berkhidmat untuk ngurusin keledainya Nabi dan menuntun keledai Nabi kemanapun Nabi menginginkannya. Ya kalau zaman sekarang ngurusin kendaraan, begitu ya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Demikian pula Bilal bin Rabbah, sang muadzin, Sa'ad maula Abi Bakar As-Siddiq, kemudian Dzumihmar, disebut juga Dzumihbar, anak saudara An-Najasyi, dan juga ada yang mengatakan anak saudari dari An-Najasyi. Begitu juga Bukair As-Sadqah Al-Laythi, ya disebut juga dengan Bakr. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari,
Ini semuanya sahabat yang mulia. Asla bin Syuraik bin Auf Al-A'raji, Muhajir Maula Ummu Salamah, dan juga Abu Samah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Banyak sekali yang kemudian para sahabat-sahabat mulia ini mereka juga tidak sungkan-sungkan untuk berkhidmat kepada Nabi. Karena berkhidmat untuk Nabi ini jelas keutamaan tersendiri, keberkahan tersendiri bagi mereka. Barakallahu fiikum. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan demikianlah selayaknya. Ya, kalau di masa ini Rasulullah sudah tidak ada, tapi ada para pewaris Nabi. Siapa? Para ulama Rabbani. Para ulama Rabbani. Maka pelayanan bagi mereka, khidmat kita untuk mereka, barakallahu fikum, ini juga sejatinya merupakan amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, di kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas ya tentang juru tulisnya Nabi, kemudian ada nanti pembahasan tentang utusan-utusan Nabi, muadzinnya dan seterusnya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Tolong kasih tanda. Insyaallah kita lanjutkan di Selasa depan. Udah masuk ya? Baik, sampai di sini saja kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.